Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Hayati SPD dari UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebaikan. Untuk wawancara kali ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah tempat saya bekerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon izin untuk melaksanakan wawancara karena ini salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Memohon izin waktu Bapak untuk melakukan wawancara. Ya, Baik Bapak, karena ini terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan, kira-kira untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, seperti apa Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? baik, terima kasih Bu Nani. Berkaitan dengan apa yang Ibu Nani tanyakan, sedikit Bapak akan sampaikan seperti ini. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita harus bisa membedakan apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika memang bertentangan dengan benar atau salah, maka itu disebut dengan rujukan moral. Itu untuk memutuskannya tidak terlalu rumit. Hal yang membuat rumit dalam pengambilan keputusan adalah jika kita dihadapkan dengan dua hal kepentingan yang sama baiknya, sama benarnya. Nah, disitulah dilema etika. Keduanya sama baik, maka akan cukup sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang benar-benar adil. Demikian barangkali. Karena dilema etika memang kedua-duanya itu benar sama ya, benar. betul. Nah, kemudian Bapak bagaimana mengambil keputusan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ketika kasus-kasus itu memiliki sama-sama kebaikannya atau kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, tentunya kita harus mempertimbangkan dengan baik dan seksama ya. Tentunya juga pertimbangan itu harus matang untuk mengambil sebuah keputusan agar bisa diterima oleh kedua pihak atau semua pihak yang dalam hal ini tentunya yang memiliki kepentingan. Jadi begitu. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya untuk memutuskan sebuah permasalahan kita harus melalui beberapa tahapan atau prosedur atau langkah. Langkah awal bisa dengan berkumpul bersama dengan rekan-rekan atau dengan para wapesek yang memang paham betul tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Disampaikan inti permasalahannya, munculkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan dari keputusan yang akan diambil. Setelah diperhitungkan dan dilakukan beberapa pertimbangan, maka keputusan yang diambil bisa semakin matang dan mantap. Demikian. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini mungkin dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tergolong dilema etika? Hal yang paling penting, yang paling efektif adalah dengan melakukan tindakan sesegera mungkin. Mengingat jika masalahnya diabaikan atau ditunda-tunda, secara tidak langsung putusan akan berlarut-larut dan tidak baik untuk sebuah keputusan. Untuk memutuskan harus dilakukan dengan segera.
langkah awal bisa dengan mengumpulkan rekan-rekan dan dibahas bersama permasalahan tersebut. Dan disampaikan pula untuk diambil keputusan secara tepat dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada. Juga melalui musyawarah agar ada mufakat dan juga harus mempertimbangkan kebermanfaatan di masa yang akan datang. Demikian. Baik, berarti selama ini yang Bapak lakukan adalah dengan sesegera mungkin Ya, sesegera ketika mungkin. ada Ya, kasus yang betul. terjadi. Jadi tidak ditunda-tunda Ya, begitu lah. supaya tidak menumpuk. Menumpuk permasalahannya. Ya, baik. Kemudian hal-hal yang selama ini Bapak rasakan yang menjadikan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi ketika ada pengambilan keputusan terkait dilema etika tersebut? Baik. Jadi bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya secara pribadi sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Semua warga atau pihak yang terlibat agar bisa memahami dan mendukung terhadap keputusan yang sudah dibuat. Memahami maksudnya agar semua paham mengapa saya mengambil keputusan tersebut. Yang pastinya dengan mempertimbangkan, dengan mengacu pada aturan-aturan serta hasil diskusi dengan rekan-rekan di kesempatan sebelumnya. Ya, baik. Apakah untuk menyelesaikan sebuah keputusan atau mengambil keputusan itu Bapak menjadwalkan ataukah ada jadwal tertentu? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau misalkan memiliki jadwal dalam menyelesaikannya, kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Jadi dalam menyelesaikan permasalahan, saya biasanya langsung. Ya. Jadi ketika ada masalah langsung selesaikan, tidak ditunda-tunda lagi, tidak dijadwal lagi. Karena kalau dijadwal nanti akan berlarut-larut gitu. Ya, baik. Adakah seseorang ataukah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada ya. Pastinya rekan-rekan yang baik, terutama para wakil kepala sekolah, rekan guru yang memang keterkaitan dengan permasalahan tersebut, ya, semua mudah untuk dikomunikasikan, apalagi ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Respon yang baik dan cepat serta dukungan dari warga sekolah tentunya dalam menghadapi sebuah keputusan ini. Iya, baik Pak. Untuk selanjutnya dari yang telah tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Ya, jadi ketika ada masalah itu jangan dihindari, ya, jangan dihindarkan, tapi segera diselesaikan. Ya. Yang bisa dipetik dalam pengalaman pengambilan keputusan adalah dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, setepat-tepatnya. Sebisa mungkin diputuskan yang terbaik dan paling memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Cari keputusan yang paling bermanfaat tentunya. Demikian. Iya. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan, berarti sejauh ini Bapak dalam pengambilan keputusan suka melibatkan pihak-pihak terkait dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan warga sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, mungkin seperti itu. Karena tanpa diskusi insya Allah keputusan tidak akan tepat. Maka dengan diskusi dengan guru-guru, dengan para wakasek itu akan keputusan itu akan didiskusikan dulu sehingga nanti keputusan insya Allah akan menjadi keputusan yang adil, yang tepat untuk kita semua. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana, adil bagi semuanya. Terima kasih juga Bu Nani, mudah-mudahan cepat sukses ya. Amin. Menjadi guru pemeran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya sekali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang telah saya laksanakan dengan
kepala sekolah tempat saya bekerja. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Mangga. Sehat. Alhamdulillah, banget. Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Barangkali Ibu ada waktu karena saya mau melakukan proses untuk wawancara sebagai salah satu tugas dari CGP. Ibu ada waktu? Alhamdulillah ada. Ya, terima kasih Ya. sebelumnya karena memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan gitu, terutama tentang bagaimana seorang pemimpin untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Boleh ya Bu saya bertanya? Oh iya, silakan. Ya di sini, nah selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus nih yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Terkait dilema etika. Ketika menghadapi sebuah permasalahan di dalamnya ada dilema etika dan rujukan moral, kita harus bisa membedakan kepentingannya terlebih dahulu. Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Jika memang bertentangan dengan benar atau salah, maka itu disebut dengan rujukan moral. Itu untuk memutuskannya tidak terlalu rumit karena hanya menentukan benar atau salah. Hal yang membuat rumit itu adalah dalam pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Nah, disitulah dilema etikanya. Keduanya sama-sama baik, maka cukup sulit untuk mengambil keputusan tersebut. Mungkin seperti itu. Ya betul ya, karena dilema etika itu berarti keputusannya harus benar-benar bijak karena memang itu sama-sama benar ya. Nah di sini bagaimana di sekolah yang Ibu pimpin ketika mengambil keputusan tersebut, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti itu. Bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Tentunya kami akan mempertimbangkan dengan baik dan matang untuk mengambil keputusan tersebut agar bisa diterima oleh semua pihak, yang baik tentunya nantinya untuk kepentingan kita bersama. Iya. Ya. Ya berarti sudah bisa insya Allah Ibu ya ketika ada dilema yang benar dengan benar gitu. Kalau memang benar dengan salah, gampang mengambil keputusannya. Nah, itu. Kemudian kira-kira ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan ketika mengambil keputusan tersebut gitu, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral? Biasanya kami itu berkumpul bersama rekan-rekan ya seperti rapat kecil untuk pengambilan keputusan yang seperti itu. Kemudian kami berkumpul dengan misalkan saya dengan wakil, dengan rekan-rekan guru gitu kemudian memahami betul permasalahan tersebut, kemudian dicari inti permasalahannya itu seperti apa, kemudian memunculkan kemungkinan yang nanti akan mungkin dari keputusan itu nanti yang akan diambil seperti itu. Setelah itu diperhitungkan dan dilakukan beberapa kali pertimbangan, kemudian diambil keputusan seperti itu. Ya, baik untuk yang selanjutnya ini kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Hal yang paling efektif adalah dengan melakukan tindakan sesegera mungkin, karena mengingat jika masalah diabaikan atau tidak langsung diputuskan berlarut-larut, maka itu adalah hal yang tidak baik ya. Untuk memutuskan hal tersebut maka harus segera dibahas untuk mempertimbangkan hal-hal yang nantinya untuk arah yang lebih baik seperti itu, supaya tidak berlarut-larut begitu. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini
ketika mengambil keputusan kan mungkin ya yang selama ini dilakukan, tantangan ya merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa tantangannya yang mungkin selama ini ketika Ibu mengambil keputusan tentang kasus dilema etika tersebut. Tantangannya mungkin sebagai saya pribadi sebagai pimpinan di sini mengajak semua rekan agar sama-sama terlibat dan mendukung setiap keputusan yang dibuat. Tentunya keputusan itu dibuat secara bersama, kemudian memahami maksud agar semuanya paham mengapa keputusan itu tersebut diambil seperti itu, mungkin seperti itu. Iya, berarti Ibu juga tetap mengkoordinasikan dengan pihak lainnya yang mungkin Wakasek, kemudian guru-guru untuk menyelesaikan masalah ini ya. Baik, nah kemudian untuk penyelesaian masalah ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, ataukah misalkan langsung penyelesaiannya di tempat tersebut, ataukah misalkan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Nah kemudian bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan itu seperti apa? Biasanya kalau masalah yang seperti ini kami langsung menyelesaikan saat itu juga, jadi spontanitas. Jadi melihat permasalahan itu jangan ditunda-tunda, nanti malah ketumpuk-tumpuk dengan masalah yang lain seperti itu. Jadi untuk penjadwalan itu tidak ada, jadi spontanitas saja seperti itu. Ya, baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut? Pastinya ada. Semua warga sekolah, termasuk rekan-rekan kasek, rekan-rekan guru, kemudian ya semuanya warga sekolah di dalamnya semuanya terlibat seperti itu. Respon mereka pun cepat dan baik seperti itu. Nah, berarti insya Allah sudah berkolaborasi dengan pihak lainnya yang ada di sekolah ini ya, ketika pengambilan keputusan yang mungkin sangat sulit pun ketika bersama-sama dilakukan insya Allah ada keputusan yang lebih baik ya. Nah kemudian dari yang telah tadi Ibu sampaikan, kira-kira Ibu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan tentang dilema etika itu seperti apa? Ketika pengambilan dilema keputusan terkait dengan dilema etika itu kita selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Kemudian pengambilan keputusan itu harus segera dan secepatnya agar masalah itu tidak berlarut-larut terlalu lama. Mungkin seperti itu ya. Baik Ibu, mungkin istilahnya dalam kepemimpinan Ibu sekarang ini pasti ada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, meskipun itu dari siswa ataupun dari guru ya. Nah yang terpenting adalah yang tadi saya bisa simpulkan adalah Ibu selalu mengajak rekan-rekan yang lainnya, terutama mungkin Wakasek ataupun guru untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang ada di sekolah ini ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya, yang sudah tadi saya simpulkan tentang bagaimana Ibu menangani kasus yang ada mungkin di sekolah ini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang berat ya Bu ya kasusnya. Tidak ada yang begitu sangat ya, mungkin suatu saat pasti kedepannya akan ada aja kasus. Nah tapi di sini mungkin bagaimana sejauh ini ya Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini ya. Mungkin itu saja mungkin Bu yang ingin saya tanyakan gitu ya. Mudah-mudahan di sekolah ini semakin maju dan Ibu sebagai pimpinan di sini selalu bijaksana dalam menyelesaikan apapun persoalannya yang ada di sini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk diwawancari mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.